Iya, ketemu lagi saya Mas Jopre. Lagi viral obrolan di sosial media soal wacana duel ring tinju antara Denny Sregar dan melawan Novel Ini apalagi ya Allah. Tapi oke sih menurut saya ya. Walaupun saya masih yakin tantangan ini tuh lebih ke gaya satir ya seorang Denny Sregar. Satir, nggak mungkin lah dia tinju-tinju tuh nggak mungkin. Ini satir aja gitu, guyonan, bercandaan gitu. Dan dia lagi berupaya memancing reaksi para penyuka kekerasan dan pembenci kekenyalan. Kita sadar banyak banget kadrun yang memang suka kekerasan. Singgungannya tipis dengan sesuatu yang keras-keras. Lihat yang kritis dikit keras. Lihat yang nggak satu aliran keras. Lihat Denny Sregar keras. Padahal kalau saya nih, saya lihat novel Mbak Mumin sama sekali nggak bisa keras. Ya kadang prihatin juga sih. Kekerasan selalu menjadi bahasa sehari-hari orang-orang yang mengandalkan otot daripada misalnya akal sehat. Ya contoh nyata kemarin yang mengeroyok Bang Ade Armando adalah kadrun yang memang doyan ngeroyok, apalagi kekerasan. Nggak yang muda, nggak yang udah kakek-kakek, nggak yang emak-emak yang masih buron itu, atau 7 orang yang sudah ketangkep itu. Sama aja. Kalau dari tampang sih ya, nggak nyangka mereka suka berantem dan doyan keroyokan. Nggak nyangka banget. Apalagi yang namanya novel Mbak Mumin. Orangnya halus. Halus banget, nggak ketara banget kalau dia kasar. Saya nggak yakin kalau novel Mbak Mumin suka kekerasan. Saya duga novel Mbak Mumin nggak suka yang keras-keras. Kelihatan lah, pasti beliau suka yang lembut-lembut, yang halus-halus. Nggak perlu ngunyah. Maksudnya sesuatu yang mudah dicerna. Bukan narasi-narasi yang ribet, yang perlu pemikiran sangat rumit. Orangnya kan kelihatan sekali sangat simpel. Suka yang simpel-simpel menurut saya ya. Nah sementara Denny Sregar kan cuma lagi gemes aja sama kadrun yang diwakili oleh novel Mbak Mumin gitu ya. Beberapa waktu lalu reaksi novel Mbak Mumin terhadap pengeroyokan Bang Ade adalah bahwa yang mengeroyok bukan kadrun. Nah ini kan menarik. Jadi kata novel Mbak Mumin yang mengeroyok Bang Ade itu bukan kadrun gitu. Sepertinya novel Mbak Mumin ini mau bilang yang mengeroyok kemarin bukan orang-orang dari golongannya gitu loh. Karena novel Mbak Mumin sudah menggolongkan dirinya ke dalam kadrun. Seluruh novel. Gitu kan maksudnya bener ya? Ini kan koplak. Kemarin-kemarin tuh orang-orang ini gak mau dibilang kadrun tuh gak mau. Karena sebenarnya ya kita istilahkan kadrun itu untuk membedakan karena kami juga muslim tapi gak ikutan kasar. Gak ikutan hasut melawan pemerintah yang sah, gak ikutan. Gak ikutan mengasong khilafah. Gak ikutan ormas yang sudah dilarang oleh pemerintah. Gak ikutan politisasi agama. Gak ikutan maki-maki atau misuh seperti Sugi Nur. Gak ikutan. Nah yang gak ikutan itu kami sebut bukan kadrun. Jadi biar tahu bedanya. Jadi jelas ya. Saya muslim tapi gak mau kalau saya disuruh memukuli orang yang gak ada masalah dengan saya. Saya muslim tapi saya nggak mau kalau disuruh dukung sistem pemerintahan khilafah menggantikan apa yang sudah Indonesia punya. Karena saya bukan kadrun. Gitu. Nah, soal ajakan Denny Sregar tanding tinju lawan novel Mbak Mumin ini, saya kira sih oke-oke aja ya. Ya meskipun saya yakin itu tadi ya cuman satir. Mungkin nggak semua tahu bahasa satir ya. Jadi lempeng aja gitu ya. Meski syaratnya untuk tinju itu ya belum tentu novel mau sih. Yang saya baca sih ya, menurut Denny Sregar, salah satu syarat tanding adalah nilai bagi yang kalah harus membayar 500 juta rupiah. Orang gila. Ini sih ngeledek nih Denny Sregar, ngeledek ini. Saya sih ogah ya kalau saya ditantang sama Denny Sregar, saya nggak mau lah. Apalagi kalau dua-duanya mesti store duit cash dulu ke misalnya panitia atau wasit atau penyelenggara. Ini mau lebaran bang. Boro-boro duit segitu buat taruhan tinju. Ini anak nangis, nggak ada duit, mau lebaran, rambutnya minta dicat.
Lagian gede amat sih 500 juta. Bisa nggak ditawar nih Bang Denny nih? Sorry nih ya. Saya menyuarakan hatinya Bang Novel Bakmumin ini lagian terlalu besar nih. Ini bisa nggak ditawar? Misalnya gini, peserta adanya cuma 250 juta nih. Mohon maaf nih ya. Bisa nggak? Misalnya karena cuma 250 juta, yang aturan 500 juta, jadi tangannya satu diikat, jadi tinjunya cuma pakai tangan satu. Bisa nggak? Atau ternyata cuma ada 100 juta. Boleh nggak kalau misalnya tangannya dua-duanya diikat, ya, jadi cuma lidahnya aja yang main. Kok cuma lidahnya sih? Ini tinju apa bokep? Lalu soal lokasi di Bali. Alasannya Bali itu daerah cebong dan kadrun dijamin keamanannya di wilayah cebong. Ini ngeledek lagi nih. Bisa-bisanya Denny Sregar nih. Kan jauh Bang Bali. Iya kita udah sering latihan kan jalan kaki ke patung kuda, udah sering. Tapi nggak di Bali juga. Nggak kira-kira nih Denny Sregar kalau ngajak boros nih. Belum lagi nanti di Bali kudu jalan-jalan, lihat pantai Kute, lihat Hard Rock Cafe, lihat pantai Sanur, lihat sepanjang jalan Legian. Itu baru lihat-lihat doang. Itu baru lihat-lihat doang loh Bang, nggak jajan. Belum lagi nanti makannya kudu cari warung yang halal. Udah ketemu warung yang halal kudu lihat dulu yang jualan satu aliran apa enggak. Udah satu aliran lihat dulu menu makannya selera apa enggak. Udah selera lihat dulu harganya terjangkau apa enggak. Udah kejangkau duitnya enggak ada Bang. Bang Denny Sregar nyusahin aja nih. Bisa enggak misalnya tandingnya tuh di Pasar Kemis Tangerang. Pasar Kemis Bang, kumuh sih. Ya memang benar kelebihan kawan-kawan yang waras nasionalismenya adalah mereka memastikan tidak akan main hakim sendiri. Bahkan kepada kadrun sekalipun kalau terbukti bersalah ya proses hukum bukan main kroyok. Jadi lokasi tanding di Bali lebih kepada menjamin keamanan, maksudnya itu. Karena kalau wacana tanding tinju ini beneran terlaksana akhir bulan depan harus menjadi tontonan yang meskipun sekedar hiburan tapi juga harus aman. Nah yang ngeselin adalah ide-ide netizen yang makin liar dengan wacana dari Denny Sregar. Ya namanya netizen ya. Misalnya ada yang ngasih ide, Bang, kalau jadi tinju sama Novel, nanti tolong sarung tinjunya itu ada cap halalnya apa enggak? Kalau perlu sarung tinjunya diolesin minyak babi Bang, pasti si Novel takut banget. Ya netizen ya maklumin ya Bang Novel ya begitulah. Atau ada yang nyaranin alternatif lain selain adu tinju. Dia bilang, menurut gua Novel ini nggak usah diajak adu tinju, ajak aja adu main TTS, pasti dia pingsan. Maksudnya harus mikir kali ya. Ampun, sadis-sadis ya netizen. Ada lagi yang mendukung, dia bilang untung duel tinju, coba duel bikin pizza, pasti kalah Om Denny Sregar. Masa lalu ya. Reaksi kadrun yang semangat banget mendukung wacana tinju ini kadang membuat beberapa orang merasa prihatin. Ada yang menyebut beberapa orang dari mereka telah terjangkit pola pikir jenis manusia barbar. Ada yang bilang begitu, yang memang tak mampu dan kalah nalar dalam bernarasi. Lalu main barbar seperti manusia purba 14 abad yang lalu. Situasi ini yang sekarang kita hadapi melawan orang-orang yang telah puluhan tahun sejak reformasi mendapat didikan dan asupan paham yang mengarah ke radikalisme. Zaman SBY mereka jadi anak emas, suruh bobok manis dan berkembang biak, beranak mulu. Asal nggak ganggu atau protes kebijakan pemerintah waktu itu, perut aman, asupan bergizi lancar. Nah pas zaman Jokowi berbeda, karena pemerintah sekarang tidak mentolerir kekerasan, ormas dengan paham radikal, apalagi ormas yang narasinya mau menghancurkan republik, tidak dikasih makan, paling minum, itu pun pakai air teh tawar. Negara tidak boleh kalah melawan radikalisme. Mereka dibiarkan kering kerontang, kalau perlu mati. Meski mantan-mantan anggotanya masih berkeliaran menunggu momentum. Begitu pandemi, mereka menggeliat. Lihat sedikit peluang kekerasan yang bicara.
Ketika mereka masuk ormas, ya jadi ormas radikalis. Ketika mereka telah jadi dosen, ya jadi dosen dengan aroma radikalis. Ketika mereka jadi mahasiswa, ya mereka demo. Demonya jadi anarkis. Ketika mereka jadi mama, ya jadi mama yang suka main kasar, pakai cambuk, borgol, penutup mata, baju alapang. Sebentar, itu masukisme ya jatuhnya. Kasarnya sih nggak beda. Kasar tapi masih ada manis-manisnya. Kasar tapi ujungnya keramas. Nah, dari sekian banyak komentar soal wacana pertandingan tinju ini, ada satu komentar dari seorang guru besar UIN Bandung. Dia menyebutkan bahwa jika Novel Bak Mukmin tanding tinju melawan Denny Sregar, itu adalah jihad fisabilillah. Sebentar Pak guru besar, sebentar. Ini kan tinju Pak, bukan perang salib. Pinter banget sih apa-apa digiring jadi bernuansa agama. Bapak calon tim sesnya Anies. Ya, jadi komentar guru besar Universitas Islam Negeri UIN Bandung itu Profesor Muflih namanya. Itu ditulis di Facebooknya yang menyebutkan bahwa jika Novel Bak Mukmin melayani laga tinju melawan Denny Sregar itu adalah jihad. Membuktikan bahwa hampir semua perguruan tinggi sudah terpapar radikalisme. Maaf Pak Muflih, maaf ya, ini teh seperti olahraga ya, bukan seperti lagi di jalur Gaza. Selain Profesor aneh dari UIN Bandung tadi, ada juga komentar terkait kelengkapan pertandingan. Ada netizen yang menyarankan pakai pelindung gigi. Tapi banyak juga yang menolak dengan alasan nggak adil. Nggak adil. Ini kenapa pada ketawa kalau saya menyebut gigi ya? Ini bener loh. Kata netizen karena dikhawatirkan pelindungnya cepat rusak karena kegigit oleh Bang Denny Sregar gitu ya. Aman. Juga ada yang menyarankan gimana kalau tinjunya sambil merokok. Biar Bang Denny Sregar tetap konsen. Kan tinju Bang, bukan lagi gali sumur, kenapa sambil ngerokok? Tapi adu olahraga tinju ini terancam batal saudara-saudara. Karena konon saking nafsunya Novel Bak Mukmin ini sampai mau nyamperin ke rumahnya Denny Sregar segala. Kan ini mau tanding secara sportif olahraga tinju Bang Novel. Kok pakai nyamperin ke rumah segala? Emang mau berangkat les bareng? Soal sportivitas, kadang memang sulit menerima. Kekalahan telak 2 kali Pilpres makin membuat mereka berang. Jokowi tetap diasing-asingkan, tetap dikomuniskan, tetap dijelek-jelekkan sampai mau kelar periode kedua masih dikodok-kodokkan. Gak mampu melawan narasi yang disampaikan Ade Armando, ya dipukuli rame-rame. Ini sportif? Enggak lah. Maka ada kekhawatiran juga kalau sampai Novel Bak Mukmin kalah tanding tinju lawan Denny Sregar, apakah supporter mereka akan radikal? Apakah bakal terjadi bangku penonton dilempar kering, wasit digebukin, lokasi acara dibakar, makan gak bayar, minum Coca-Cola ngakunya teh tawar? Kalau makan gak bayar sih bukan radikal atau sportif ya, tapi karena keadaan. Iya, jangan terlalu dianggap serius soal tinju ini. Itu mungkin cuman narasi satirnya Denny Sregar. Terima kasih, saya Mas Joprey. Aman kan?